Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Agus Sauri. Oke teman-teman, kali ini kita membahas terkait tentang EDM. Ya, ini EDM untuk persiapan RKAM tahun 2024. Kan kemarin kita sedang kerjakan untuk yang 2022, untuk 2023 ya. Oke, apa saja itu untuk kerjaan EDM ini? Langsung saja kita menuju ke videonya. Nah, oke teman-teman, dalam pengerjaan EDM pastinya kita harus login dulu ya. Ini kita gunakan login akun bendahara yang kita gunakan untuk sesuai dengan akun RKAM untuk loginnya. Jadi untuk login EDM ini sama seperti RKAM. Oke, kita login dulu dengan nick dan password RKAM-nya. Nah, di sini di dashboard untuk EDM jangan lupa pilih tahun 2023 karena sudah beda tahun kan ya. Ini makanya masih kosong untuk SPM-nya. Isinya di sini ada dashboard, profil, rekapitulasi anggaran, kemudian tim penjamin mutu, halaman panduan dan log aktivitas. Nah, untuk dashboard tampilan seperti ini, ya ini kan masih belum ngisi. Jadi isinya masih nol, ini kan kurang. Karena memang kita belum mengisi untuk di tahun 2023. Nah, di sini tampilan cardnya juga masih kosong. Kemudian di profil hampir sama, mungkin juga sama seperti yang sebelumnya, cuman bedanya di sini sesuai dengan emis jumlah siswa, kemudian rombel dan jumlah guru. Ini sinkron dengan emis, jadi emisnya diselesaikan dulu teman-teman. Jadi disinkronkan nanti, pasti sinkron nanti. Kemudian di sini ada rekapitulasi anggaran di bawahnya profil. Itu biasanya masih kosong biasanya sih, tidak ada isinya kalau rekapitulasi ini. Karena kan kita masih belum mengisi kan. Jadi di sini kosong atau biasanya not found seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tim penjamin mutu. Nah, di sini untuk tim penjamin mutu sesuaikan dengan SK nanti kan. Kita upload SK-nya maksimal itu 5 MB, tipenya bisa doc, bisa SLS, bisa PDF, JPG atau zip ya, terserah teman-teman. Untuk tipenya yang penting tidak lebih dari 5 MB teman-teman, itu maksimal 5 MB untuk uploadnya. Kemudian di bawahnya sini jangan lupa untuk mengisi daftar anggota atau daftar timnya yang di penanggung jawabnya adalah kepala madrasah. Ini minimal terdiri dari kepala madrasah sebagai penanggung jawab. Nah, di sini ada satu, jangan sampai ya kepala madrasah itu merangkap jadi ketua, karena kemarin ada beberapa yang seperti itu teman-teman. Karena ketua ini adalah dari waka kepala, bisa waka kurikulum, waka keuangan, atau waka-waka yang lain. Ini jadi ketua tim penanggung tim TPM-nya. Kemudian di bawahnya sini ada sekretaris dan anggota. Sekretaris itu bisa dapat dari guru, bisa, atau dari waka yang lain juga boleh. Intinya ada gurunya di situ teman-teman. Yang penting ada orangnya lah yang ada di situ. Nah, di sini untuk pengisiannya tinggal klik saja, sangat mudah. Untuk penanggung jawab ini tinggal klik ditambah, itu harus muncul nanti nama kepala sebagai penanggung jawab, tak boleh nama yang lainnya. Jadi di sini ketika kita klik, kita ketikkan di sini nama kepala. Ini sudah wajib diisi kepala, sudah ada isiannya di bawah. Kemudian untuk ketua ini bisa diisi oleh waka kurikulum, waka keuangan. Nah, untuk jabatannya, ada kan ada jabatan. Nah, di situ harus jabatannya jangan pilih ketua. Salah nih teman-teman. Jabatannya jabatan lembaga. Dia sebagai apa? Jadi setelah nama, ini jabatannya di lembaga sebagai apa? Apakah kurikulum atau bendahara? Boleh. Kemudian sekretaris juga sama, ataupun jadi guru juga boleh teman-teman. Di jabatannya adalah guru. Itu juga diperbolehkan. Nah, di sini ada 8
Jadi ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan 5 anggota, di 8. Kalau misalnya kurang bisa nambah lagi, otomatis ini bertambah. Nah, di sini ada evaluasi. Ini di bendahara teman-teman ya, bendahara atau staf. Nanti ini belum ngisi di TPM, jadi tidak bisa muncul. Kalau kita sudah ngisi di TPM, nanti akan muncul di sini evaluasi untuk pengisian EDM-nya. Jadi harus wajib mengisi TPM terlebih dahulu untuk bisa mengisi EDM-nya, karena TPM itu kan tim penjamin mutu. Nah, di samping sini ada untuk kepala ya. Ini akun kepala. Perbedaannya ya sama sebenarnya, cuma bedanya tidak ada upload TPM di sini. Nah, perbedaannya selanjutnya di sini kepala itu cuman menyetujui atau menolak pengajuan dari bendahara atau staf tentang pengisian EDM. Nah, akun kepala itu khususnya seperti itu, untuk menyetujui atau menolak. Jika menolak itu harus ada kenapa, sebabnya atau alasannya, alasan kenapa pengajuan atau isian dari bendahara atau staf itu ditolak. Wajib ada di situ alasannya, baru nanti bisa diperbaiki di akun bendahara atau akun stafnya. Jadi tidak bisa asal menolak sih, harus ada di situ menolaknya karena apa. Terus harusnya memang bendahara, kepala staf ini bekerja sama untuk pengisian RKAM. Nah, untuk pengisian RKAM-nya kan sangat mudah kan ya, hampir sama seperti kemarin yang pengisian di tahun 2022 untuk RKAM 2023 untuk EDM-nya ya, itu hampir sama, pengisiannya tidak jauh beda sih, dan file-file yang diupload pun juga sama. Jadi mungkin ada perbedaannya, misalkan di tahun kemarin itu masih belum lengkap. Misalkan di sini tahun kemarin RPP masih belum lengkap, sekarang sudah lengkap. Ataupun kemarin untuk sarpras kantor tidak ada atau kamar mandi masih rusak, nah sekarang sudah bagus. Nah, mungkin bisa seperti itu teman-teman perbedaannya ya. Jadi tidak beda tentang berkas yang diupload. Dan mungkin cukup itu. Bagi yang ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.